Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Selamat datang di Ririwa. Ini aku, Nuke Fern. Sebelumnya aku minta maaf lagi karena video nggak sesuai jadwal. Karena kondisi kesehatanku yang masih belum baik-baik saja. Alhamdulillahnya kali ini kondisiku sudah cukup membaik. Ririwa di episode 6 kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang karuhun. Kalau di sini yang belum tahu apa itu karuhun, nah karuhun ini adalah sebutan dalam bahasa Sunda, artinya yaitu seseorang yang hidup terlebih dahulu. Simpelnya sering disebut leluhur atau nenek moyang, yang memang pada zaman dahulu kala para leluhur ini tuh memiliki ilmu yang memang kalau sudah meninggal raga mereka akan berganti menjadi sosok yang bukan manusia dan tentunya menjadi gaib. Biasanya selalu berubah menjadi sosok hewan. Begitu pengertian yang aku dapat menurut almarhum nenekku. Oh iya, aku akan menceritakan kisah yang berbeda-beda ya. Ini tidak terjadi secara bersamaan. Kisah kali ini aku dapatkan dari cerita-cerita ibu dan ayahku yang pada zaman dahulu sekali selalu ada kejadian atau cerita tentang karuhun itu sendiri. Pertama, ini adalah kisah yang dialami oleh ibuku sendiri. Ketika mama ini sedang mengandung anak pertamanya, yaitu kakak perempuanku. Kala itu di malam hari, mamaku ini kebetulan sedang menginap di rumah mertuanya, yaitu rumah kakek dan nenekku. Oh iya, karena ini kejadiannya dahulu sekali, jadi pada saat itu pencahayaan listrik belum ada di kampung halaman, dan hanya mengandalkan lentera untuk penerangan di rumah. Karena pada saat itu kondisi mama yang sedang mengandung, jadi mama ditemani tidur oleh nenekku. Nah, ini yang menarik. Tempat tidur yang ditempati oleh mama ini tuh berada di ruangan tengah dengan tampilan tempat tidur yang dipannya besi dan memiliki kelambu semi transparan, gunanya agar tidak ada nyamuk yang masuk. Pokoknya khas tempat tidur zaman dulu lah. Kejadiannya malam itu saat kakek, nenek, dan mama hendak pergi tidur, lentera yang digunakan untuk penerangan disimpan di tengah ruangan. Mama yang berada di dalam tempat tidur kelambu itu bisa melihat cahaya remang-remang dan bayangan-bayangan benda di luar kelambu. Pada malam itu, mama merasa gelisah dan tidak bisa tertidur. Tiba-tiba, mama mendengar ada suara kucing. Dan mama melihat ada bayangan seperti ada seekor kucing di luar tempat tidur kelambu itu. Awalnya mama mengira itu adalah kucing biasa. Namun tak berapa lama kemudian, bayangan kucing itu bergerak dan di sana mama melihat bayangan itu bergerak sembari berubah membesar. Seolah tak percaya, tapi mama memastikan lagi bahwa yang dilihatnya itu jelas seperti bayangan seekor kucing besar. Mama menggambarkannya, yang dilihat itu sebesar macan. Mama melihat sosok bayangan itu berjalan ke arah dapur, dan bayangan ekornya seperti menyentuh kelambu tempat tidur mama. Karena mama melihat kelambu itu bergerak. Di momen itu, mama merasa takut dan mulai membaca-baca doa, lalu mencoba untuk tertidur. Keesokan harinya, mama menceritakan hal itu kepada nenek. Dan nenek menjawab, "Oh, gak apa-apa, jangan dihiraukan, itu cuma karuhun di rumah ini." Memang itu tidak mengganggu, namun pada saat itu sangat menakutkan bagi mama melihat hal yang seperti itu. Masuk ke cerita kedua. Ini cerita dari kakek buyutku. Zaman dulu memang belum ada kompor gas atau kompor minyak seperti sekarang ya. Jadi masih menggunakan tungku api kalau memasak.
Dan memang tungku api ini di rumah kakek itu berada di luar dan berada di halaman belakang. Pada waktu maghrib, ada tetangga lewat yang hendak akan ke masjid. Memang melewati halaman belakang rumah kakek buyutku. Dia melihat ada kakek buyutku di sana sedang duduk di depan tungku api, sembari seperti sedang memasukkan kayu ke tungku apinya. Dia menyapa kakek buyutku. "Tumben Aki belum ke masjid," katanya. Di sana kakek buyutku tidak menjawab dan hanya terdiam. Tetangganya ini merasa heran dan sedikit memalingkan pandangannya ke arah lain karena merasa dihiraukan. Tiba-tiba pada saat melihat lagi ke arah kakek buyutku, di sana dia melihat sosok kakek buyutku ini tiba-tiba perlahan berubah wujud menjadi seekor macan hitam yang sangat besar, sembari berjalan masuk ke dalam rumah. Tetangga ini kaget dan buru-buru melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Pada saat di masjid, dia bertemu dengan kakek buyutku dan berkata, "Aki, tadi saya lihat Aki tapi berubah wujud seperti sosok macan." Kakek buyutku menjawab, "Ah, biasa, itu mah karuhun kali." Kemudian cerita ketiga yang dialami oleh kakek, nenek, dan salah satu kakakku yang kembar saat usianya masih kecil. Sedikit cerita, kakakku yang satu ini memang diurus dari bayi oleh kakek dan nenek dari pihak ibuku. Pada saat kejadian itu, usia kakakku menginjak usia 5 tahun. Waktu itu, kakek dan nenek membawa kakakku ke rumah Eyang. Eyang ini adalah adik dari nenekku. Memang kami sekeluarga memanggil adik nenek ini sebagai sebutan Eyang. Kala itu di rumah Eyang ini sedang ada syukuran besar. Jadi nenek mengajak kakakku ini dari sore hari sampai acara syukuran selesai di malam hari sekitar jam 11 malam. Kembali lagi, pada zaman itu belum ada penerangan ya, apalagi di jalan-jalan. Jadi suasana dan kondisi jalannya itu gelap dan hanya diterangi oleh cahaya bulan. Dan rumah-rumah di pinggir jalan itu belum seramai seperti sekarang. Masih kanan kirinya jalan itu hutan bambu. Mereka bertiga pulang berjalan kaki dengan kakakku ini digendong oleh kakek. Dan posisi nenek berjalan di depan kakek. Seperti biasa kalau kemana-mana nenek ini selalu sambil membaca doa. Di tengah perjalanan tiba-tiba nenek berkata, "Itu di depan ada kucing." Kucingnya terlihat berjalan berlawanan ke arah mereka. Saat kucing itu semakin mendekat, nenek melihat kucingnya seperti membesar dan sontak bilang ke kakek, "Pak, kenapa itu kucing kok kelihatannya jadi membesar ya? Apa jangan-jangan itu anjing?" Karena nenek merasa takut itu adalah anjing buas. Kakek pun menjawab, "Udah, jangan dilihat, jalan terus aja," katanya. Namun saat berpapasan, memang itu benar-benar kucing hitam. Dan ukurannya besar seukuran pinggang nenek. Anehnya, kucing itu berjalan saat melewati mereka, lalu berbalik arah seperti mengikuti mereka. Kucing itu menyusul langkah kakek dan nenek. Memang terdengar seperti suara langkah yang mengikuti dan sedikit geraman. Ketika kucing besar itu menyusul kakek dan nenek, dia meliuk di antara kaki kakek dan nenek. Ukuran badannya terlihat seperti memanjang, dan sontak nenek pun berbicara, "Kenapa jadi panjang badannya?" Kakek pun menjawab, "Udah, jangan dilihat," dengan tujuan menenangkan nenek dan kakakku agar tidak takut. Di sana kakek mencoba untuk mengusir makhluk itu. Sampai akhirnya kucing besar yang panjang itu berbelok ke arah hutan.
Ternyata apa yang dilihat oleh kakek dan nenek itu dilihat jelas juga oleh kakakku yang sedang digendong oleh kakek. Ini adalah sosok hewan aneh. Kalau memang hewan normal, tidak akan seperti itu. Pada zaman itu, kakek dan nenek, bahkan keluarga besar di zaman dulu, menyebut hal itu adalah karuhun. Cerita keempat ini dialami oleh ayahku saat beliau masih duduk di sekolah dasar. Di suatu sore, setelah pulang mengaji, ya mungkin antara jam 4 sore atau setengah 5 sore lah ya. Oh ya, ini kejadian zaman dulu banget. Jadi situasi rumah kala itu ya kayak rumah-rumah zaman dulu. Rumah panggung yang dari dalam sampai teras rumahnya itu panggung, jadi belum ada bagian-bagian yang disemen gitu. Di teras depannya ada halaman kecil yang tiap halamannya dikelilingi oleh pagar bambu. Dan tentunya di halaman depan terdapat gerbang keluar yang terbuat dari bambu juga. Di depannya ada jalan kecil. Kalau terlihat dari teras rumah, jalan masih bisa terlihat dari sela-sela pagar bambu. Gambaran lain juga, kalau ayah keluar dari pintu rumah, bisa langsung terlihat gerbang pagar bambu ini. Dan di seberang ada jalan kecil ini tuh memang masih ada hutan-hutan bambu yang cukup banyak. Jadi belum terdapat banyak rumah juga. Hanya hitungan jari lah rumah-rumahnya. Dan itu pun posisi rumah masih saling berjauhan. Ayahku sedang asik bersantai sambil tidur-tiduran, sambil melihat ke arah pintu gerbang bambu. Dari jalan kecil, samar-samar terlihat seekor kucing. Kucing hitam yang sedang menatap ayah dari sela-sela pagar bambu, seolah saling bertatapan. Ayah melihat mata kucing itu, begitupun sebaliknya. Si kucing ini melihat mata ayah juga. Tiba-tiba kucing hitam ini masuk ke sela-sela pintu pagar dan masuk ke pekarangan rumah. Kemudian diam di dekat pintu gerbang pagar sambil melihat ayah. Ayah yang tadinya tiduran, dia duduk dan melihat kucing itu. Terus-terusan mereka saling bertatapan mata. Ayah ini melihat ada yang aneh dari kucing hitam ini. Semakin ayah melihat, semakin terasa aneh. Bola mata hitam kucing ini semakin lama semakin membesar. Begitupun ukuran kucing ini semakin membesar dan matanya pun berubah menjadi merah. Sampai akhirnya kucing hitam ini tumbuh besar seukuran kambing dewasa. Kucing ini sambil menggeram selayaknya harimau. Sontak ayahku pun teriak sekencang-kencangnya. Teriakan ayah ini membuat kucing besar itu lari ke arah hutan bambu dan menghilang. Ayah pun masuk ke rumah dan bercerita ke ibunya. Dan ibunya atau nenekku ini memarahi ayah dan bilang makanya kalau sudah waktu maghrib jangan main-main di luar katanya. Lalu ibunya bilang, tidak apa-apa, mungkin itu sosok karuhun di sini yang mau kenalan. Kata almarhum nenekku, memang karuhun-karuhun yang sering dijumpai atau sering menampakkan diri di rumah itu adalah leluhur keluarga besar ini. Dan memang pada zaman dahulu mereka mempercayai bahwa karuhun ini tuh menjaga keluarga juga. Kalau sekarang katanya makhluk-makhluk seperti itu sudah tidak ada. Karena karuhun memang disebutkan suka di tempat dan di keadaan yang gelap. Karena di zaman sekarang penerangan sudah ada dan sudah ramai rumah. Jadi makhluk-makhluk seperti karuhun tidak muncul lagi. Kata almarhum kakekku, karuhun juga mempunyai umur. Dan dia akan mati sama seperti manusia suatu saat. Oke, ini cerita yang aku tahu soal karuhun ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini ada cerita atau pengalaman tentang karuhun atau pendapat tentang karuhun itu sendiri,
boleh sharing ke aku ya. Mungkin cukup sekian untuk episode 6 malam ini. Terima kasih untuk yang menantikan cerita-cerita seram dari Dewa ya. Selamat malam semuanya. Aku Nuke pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.